Setiap mangkok mie ayam jamur di warung itu, bukan sekadar makanan, itu adalah undangan untuk menjadi bagian dari tubuh yang tak pernah berhenti tumbuh. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pak Dharma adalah sosok pria berusia 46 tahun. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan selalu mengenakan kaos oblong lusuh berwarna abu-abu dengan celemek plastik yang sudah menguning di bagian pinggirnya. Warungnya berdiri di pinggiran jalan besar yang menghubungkan Depok dan Jakarta, tepat di dekat lampu merah yang selalu ramai kendaraan. Bangunan warung itu sederhana saja, berdinding triplek, atap seng, dan papan nama dengan tulisan besar, "Mie Ayam Jamur Pak Dharma." Selalu segar. Siapapun yang melewati jalan itu pasti akan menoleh. Bukan karena papan namanya, tapi karena kerumunan orang yang nyaris tak pernah berkurang dari pagi hingga larut malam. Orang-orang rela antre panjang, meski harus berdiri di bawah terik matahari atau hujan gerimis. Beberapa pembeli bahkan datang dari jauh. Katanya rasanya nggak ada yang bisa ngalahin. Yang membuat warga heran, Pak Dharma tidak pernah terlihat belanja bahan di pasar. Pedagang di Pasar Depok Baru dan Pasar Agung mengaku tak pernah memasok ayam atau jamur dalam jumlah besar ke warungnya. Nggak pernah tuh dia belanja ke sini. Tapi ya gitu, dagangannya selalu ada terus, kata seorang pedagang ayam. Sambil geling-geling kepela mie yang disajikan Pak Dharma terkenal lembut tapi kenyal. Kuahnya harum seperti ada aroma rempah dan sedikit wangi tanah basah. Jamurnya beser-beser dan mengkilap seperti baru dipetik. Pelanggan sering memuji kesegarannya. Namun, ada pula yang merasa terlalu segar untuk ukuran jamur yang dimasak berjam-jam. Yang aneh, meskipun pembeli datang berbondong-bondong, stok mie ayam jamur itu tak pernah habis. Tidak pernah ada momen ketika pembeli pulang karena kehabisan. Pernah suatu kali, seorang warga bernama Bu Warti mencoba menghitung jumlah porsi yang keluar sejak pagi. Ia duduk di bangku warung dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan menurut hitungannya, sudah lebih dari 200 mangkuk keluar dari dapur. Tapi yang aneh, tumpukan ayam dan jamur di meja dapur tidak berkurang banyak. Kayak ngambil air dari sumur, gak habis-habis, gumamnya. Beberapa pelanggan lama bahkan bercerita kalau dulu, sebelum warung ini seramai sekarang, Pak Dharma hanya membuka gerobak kecil di dekat pasar sore. Mie ayamnya biasa saja, malah sering tidak laku. Tapi 3 tahun terakhir segalanya berubah, dagangannya laris, seperti tak pernah ada kata sepi. Meski begitu, ada aura yang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Beberapa pelanggan mengaku merasakan tatapan dingin dari Pak Dharma setiap kali mereka terlalu lama memperhatikan dapurnya. Kayak matanya ngasih peringatan, "Jangan kepo," ujar seorang sopir angkot yang sering makan di situ. Pada suatu malam, seorang pedagang gorengan di seberang jalan memperhatikan warung Pak Dharma lewat pantulan kaca etalasenya. Saat itu waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pembeli sudah pulang semua, tapi ia melihat Pak Dharma masih mengaduk panci besar di dapur. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah panci itu tampak penuh sekali, seperti baru saja diisi, padahal seharian sudah ratusan mangkuk keluar. Keesokan harinya, pedagang gorengan itu mencoba bertanya basi-basi soal bahan baku, tapi Pak Dharma hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Rezeki nggak usah dihitung-hitung, nanti malah hilang." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuatnya semakin gelisah. Beberapa minggu kemudian, ada kejadian yang membuat warga sekitar makin curiga. Seorang tukang parkir bernama Roni mengaku melihat truk box kecil berhenti di belakang warung sekitar jam 2 dini hari. Tidak ada logo perusahaan di badan truk, hanya cat putih polos. 2 pria tinggi besar menurunkan beberapa karung besar berwarna hitam dan langsung membawanya ke dapur belakang. Roni awalnya mengira itu kiriman ayam atau jamur, tapi ia tidak mencium aroma daging mentah atau sayuran. Bau yang tercium justru amis dan menyengat seperti darah basi. Yang membuat Roni tak bisa tidur semalaman adalah salah satu karung itu sempat robek sedikit saat diturunkan, dan ia melihat sesuatu yang menyerupai jari manusia keluar dari sobekannya sebelum sepat-sepat dimasukkan lagi. Sejak saat itu, kabar miring mulai beredar di kalangan warga. Ada yang bilang mie ayam jamur itu dicampur daging aneh. Ada pula yang percaya kalau jamurnya bukan dari kebun biasa. Tapi anehnya,
Gosip itu tidak membuat pembeli berkurang, malah bertambah. Beberapa orang mengaku setelah sekali mencicipi, mereka selalu ingin kembali dan rasanya seperti tidak bisa makan mie ayam dari tempat lain. Pak Dharma sendiri tetap bekerja seperti biasa, dengan senyum tipis yang tidak pernah lebar. Namun, tatapannya selalu tajam saat ada yang mencoba menanyakan resep atau sumber bahan bakunya. Warung itu terus ramai. Stoknya tetap melimpah, dan setiap malam dari dapur terdengar suara adukan panci yang tak pernah berhenti. Warga yang benar-benar peka mulai sadar sesuatu yang tidak wajar sedang memberi makan warung itu. Dan bagi Pak Dharma, sepertinya stok yang tak pernah habis bukanlah berkah, melainkan perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Bagi para pelanggan warung mie ayam jamur, Pak Dharma hanyalah tempat makan biasa yang nyaman dan lezat. Tapi bagi karyawan yang bekerja di sana, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah masuk ke dapur. Tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah. Itulah pesan yang selalu diulang Pak Dharma setiap kali menerima pegawai baru. Bahkan kunci pintu dapur hanya dipegang olehnya seorang diri. Pintu itu terbuat dari kayu tebal yang dicat hijau tua dengan gembok besi besar di bagian luar. Tidak ada jendela, hanya satu ventilasi kecil tinggi di dekat langit-langit, nyaris mustahil dilihat dari luar. Siti, seorang karyawan yang sudah bekerja selama hampir setahun, pernah mencoba bertanya kenapa dapur selalu terkunci. Pak Dharma hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada datar, biar bahan gak diacak-acak orang. Tapi alasan itu terdengar aneh. Mereka semua tahu di dapur hanya ada Pak Dharma dan panci-pancinya. Tidak ada orang luar yang bisa masuk. Yang membuat karyawan resah adalah suara-suara yang kadang terdengar dari balik pintu itu. Saat jam makan siang ramai, tidak terlalu terdengar jelas. Tapi menjelang sore, ketika warung mulai sepi, suara itu menjadi nyata, bunyi mendesis seperti rebusan, tapi bercampur dengan suara lirih yang mirip bisikan orang berbicara cepat. Bukan cuma Siti yang mendengarnya, Jaka, anak muda yang bertugas mencuci piring, pernah menempelkan telinga ke pintu dapur saat menunggu mangkuk tambahan. Ia yakin mendengar suara itu berkata berulang-ulang, lapar, lapar, lapar. Bisikan yang terdengar dari dalam panci mendidih. Suatu sore, rasa penasaran membuat Jaka nekat mengintip dari celah kecil di bagian bawah pintu. Dari sana, ia bisa melihat lantai dapur yang anehnya basah, seolah ada cairan kental yang mengalir. Lalu matanya menangkap sesuatu bayangan besar bergerak di dekat kompor. Bentuknya tidak jelas, tapi tampak seperti tubuh bungkuk dengan tangan yang sangat panjang mengaduk panci pelen-pelen. Jaka belum sempat mengamati lebih lama ketika tiba-tiba ia merasakan panas luar biasa di kedua matanya, seperti ada bara api yang menempel di bola mata. Ia berteriak kesakitan dan mundur terburu-buru. Selama 3 hari, pandangannya kabur dan ia mengalami mimpi buruk berulang. Dirinya terjebak di dalam panci besar, dikelilingi jamur hitam yang terus merayap masuk ke mulutnya. Sejak itu, tak ada lagi karyawan yang berani mencoba mengintip. Yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah kebiasaan Pak Dharma setiap malam. Meski warung sudah tutup, ia selalu kembali masuk dapur sekitar pukul 11 malam. Dari luar, para tetangga mendengar bunyi tulang patah, kadang disertai suara hentakan di lantai. Bau amis dan anyir pun menguar, begitu pekat sampai menusuk hidung. Beberapa kali, warga sekitar mencoba mengetuk pintu belakang untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi setiap kali pintu dibuka, Pak Dharma berdiri dengan wajah biasa saja, sambil berkata, lagi bersihin ayam. Bu, ayamnya agak alot, jadi mesti dipukul-pukul. Namun anehnya, tidak pernah ada sisa tulang ayam di tempat sampah. Yang mereka temukan hanyalah plastik-plastik hitam basah yang langsung dibawa pergi oleh mobil pickup tanpa logo setiap pagi buta. Suatu malam, Rahmat, seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan warung, tidak bisa tidur karena mendengar suara orang menjerit tertahan dari arah dapur. Bukan jeritan ayam, bukan pula suara karyawan, tapi suara manusia, lirih namun penuh rasa sakit. Rasab mendorongnya memanjat pagar dan mencoba mengintip lewat ventilasi kecil. Apa yang ia lihat membuatnya hampir jatuh dari kursi yang ia injak. Di dalam dapur, Pak Dharma berdiri di depan panci besar, dan di sampingnya ada sesuatu yang bergerak mirip tubuh manusia,
tapi pucat dan penuh jamur yang tumbuh dari kulitnya. Makhluk itu meronta pelan, sementara tangan panjang dan kurus yang jelas bukan milik manusia menggenggam tubuh itu dan mendorongnya masuk ke dalam panci. Rahmat berlari pulang dengan tubuh gemetar, tapi ia tidak pernah menceritakan hal itu secara terbuka. Hanya kepada istrinya ia berbisik, dapurnya bukan tempat masak, itu tempat ngasih makan sesuatu. Sejak malam itu, Rahmat selalu mengunci rapat pintu rumahnya dan menghindari keluar lewat belakang. Dapur itu tetap terkunci rapat. Setiap hari, tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya disimpan di dalamnya. Tapi semua yang pernah mencoba mencari tahu selalu berakhir sakit, hilang, atau tidak pernah kembali. Dan Pak Dharma, dengan senyum tipisnya, terus melayani pelanggan di luar seakan-akan tidak ada rahasia mengerikan yang sedang mendidih hanya beberapa meter di belakangnya. Jamur adalah daya tarik terbesar di warung mie ayam Pak Dharma. Ukurannya besar-besar, warnanya coklat mengkilap, dan setiap potongannya empuk tapi kenyal, seolah baru dipetik pagi itu juga. Tak peduli jam berapa pelanggan datang, pagi, siang, atau larut malam, jamur yang disajikan selalu tampak segar. Bahkan pelanggan yang memesan di akhir hari sering terkejut melihat jamur di mangkuk mereka tidak lembek atau berubah warna, seperti jamur yang menolak layu, melawan waktu. Namun, keanehan ini justru memancing rasa penasaran beberapa orang. Suatu sore, Lina, seorang ibu rumah tangga yang kerap membeli mie ayam untuk dibawa pulang, memutuskan untuk mencoba eksperimen kecil. Ia memesan 1 porsi, tapi tidak langsung memakannya. Ia ingin tahu apakah jamur itu akan berubah bentuk seperti jamur masak pada umumnya setelah dibiarkan. Malamnya, ia menaruh jamur itu di piring di dapur rumahnya, lalu menutupnya dengan tudung saji. Paginya, saat membuka tudung saji itu, jantungnya langsung berdegup kencang. Potongan jamur itu tidak berubah sama sekali, masih segar, warnanya masih mengkilap, dan aroma wangi anehnya justru semakin kuat. Namun yang membuatnya ketakutan adalah satu hal, permukaan jamur itu seperti bergerak pelan, seolah ada uret-uret halus yang berdenyut di dalamnya. Lina buru-buru membuangnya ke tempat sampah, tapi malamnya ia bermimpi didatangi seseorang yang wajahnya tidak jelas. Hanya bayangan hitam dengan suara berat, berbisik, kalau tidak dimakan, dia akan mencarimu. Mimpi itu membuatnya tidak berani lagi membawa pulang mie ayam dari warung tersebut. Cerita lain datang dari seorang pemasok sayur bernama Wanto. Ia mengaku tidak pernah mengirim jamur ke warung Pak Dharma, padahal stok di warung itu tidak pernah habis. Saya pasok ke banyak warung, tapi ke dia nggak pernah. Aneh kan? Tapi tiap hari jamurnya segar terus, kayak baru dipetik, ujarnya dengan nada heran. Keanehan semakin menjadi ketika seorang pelanggan, Surya, memutuskan membawa pulang jamur dari warung itu untuk diberikan ke temannya yang seorang koki. Surya ingin tahu pendapat profesional tentang kualitas jamur tersebut. Namun, ketika temannya memeriksanya keesokan hari, ia pukat pasti jamur itu telah berubah bentuk, bukan lagi jamur, melainkan sesuatu yang sangat mirip telinga manusia. Tekstur kulitnya, lekukan dalamnya, bahkan ada lubang kecil di tengahnya, seperti telinga sungguhan. Bau yang keluar bukan lagi wangi jamur rebus, melainkan bau anyir darah yang menusuk hidung. Temannya yang ketakutan langsung membakar jamur itu di halaman rumah, tapi api yang menyentuhnya mengeluarkan bunyi mendesis keras, seperti daging hidup yang terbakar, dan bau menyengatnya tidak hilang sampai 3 hari. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan bahwa rasa jamur di warung itu punya karakter aneh. Ada rasa gurih yang terlalu kuat, meninggalkan sensasi lengket di lidah. 1 gigitan saja bisa membuat seseorang merasa ingin menambah mangkuk kedua. Kalau udah makan, kayak ada yang nyuruh makan lagi dan lagi, kata Sari, seorang pegawai toko yang sering makan di sana. Kadang kalau lagi nggak ada uang, tetap aja pengen datang ke. Bahkan ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Seorang anak kecil memungut potongan jamur yang jatuh ke lantai warung. Ibunya yang tak sadar membiarkannya memakan jamur itu. Dalam hitungan menit, anak itu terdiam, matanya menatap kosong, lalu berjalan sendiri keluar warung tanpa bicara. Woget yang melihat mencoba memanggil, tapi anak itu terus berjalan sampai hilang di tikungan jalan dan tidak pernah ditemukan lagi. Pak Dharma tidak pernah panik atau menunjukkan rasa bersalah ketika hal-hal aneh terjadi. Ia hanya berkata singkat,
Kalau nggak kuat, jangan makan. Namun, beberapa karyawan mulai sadar bahwa jamur itu tidak pernah dibersihkan di luar dapur. Semua proses pemotongan dan pengolahannya terjadi di balik pintu dapur terkunci. Tidak pernah ada sisa tangkai atau potongan jamur yang dibuang ke tempat sampah. Yang paling membuat ngeri adalah cerita dari Yudi, karyawan yang baru bekerja seminggu. Saat ia mengantarkan piring kosong ke pintu dapur, pintu itu terbuka sedikit karena Pak Dharma sedang keluar sebentar. Dari celah itu, Yudi melihat rak kayu penuh dengan jamur raksasa, tapi bentuknya tidak sepenuhnya seperti jamur biasa. Beberapa punya permukaan menyerupai kulit manusia. Ada yang tampak seperti bibir, bahkan ada yang berurat seperti tangan. Di tengah rak itu, Yudi bersumpah melihat kepala manusia yang setengah tertutup miselium jamur. Matanya terbuka dan berputar ke arahnya. Seketika, Pak Dharma muncul dari belakang, menutup pintu keras-keras, dan menatap Yudi dengan senyum tipis. Jangan sampai penasaranmu bikin kamu masuk ke dalam sana, Dik. Sejak hari itu, Yudi memilih berhenti bekerja. Tanpa mengambil gaji terakhirnya, jamur di warung Pak Dharma tetap saja segar setiap hari. Tetap jadi alasan pelanggan terus berdatangan. Tapi bagi mereka yang pernah melihat apa yang ada di balik pintu dapur itu, jamur-jamur itu bukanlah sekadar bahan masakan, melainkan bagian dari sesuatu yang hidup dan lapar. Warung mie ayam jamur Pak Dharma memang selalu ramai di siang hari. Tapi malam hari adalah waktunya berubah menjadi tempat yang berbeda, gelap, lengang, dan hanya menyisakan cahaya remang dari dapur yang terkunci. Warga sekitar sudah terbiasa melihat Pak Dharma masih beraktivitas di dapur saat tengah malam. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar atau melihat lebih dekat, malam-malam itu menyimpan rahasia mengerikan. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, seorang ojek online bernama Anton berhenti di dekat warung karena hujan deras. I better the day, bawah pohon besar di seberang jalan, tepat menghadap pintu belakang warung. Dari situ, ia melihat Pak Dharma menyalakan kompor besar. Api menyala begitu tinggi, memantulkan bayangan aneh di dinding dapur. Yang membuat Anton menahan napas adalah suara yang keluar dari dalam, bukan hanya suara rebusan, tapi juga suara seperti tulang yang dipatahkan satu persatu. Di sela-selanya, terdengar suara geraman rendah, seperti suara hewan besar yang sedang kesal. Anton ingin pergi, tapi rasa penasaran membuatnya tetap mengamati. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan ponselnya. Dari pintu belakang yang terbuka sedikit, bayangan besar dan bungkuk terlihat bergerak di dekat panci, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang menyerupai lengan manusia. Kulitnya pucat, jari-jarinya masih utuh. Makhluk itu memasukkan lengan tersebut ke dalam panci besar, sementara Pak Dharma mengaduknya perlahan, seperti sedang memasak mie ayam biasa. Anton buru-buru pergi malam itu, tapi sejak saat itu ia tidak pernah lagi mengambil order di sekitar warung tersebut. Tidak hanya Anton, cerita lain datang dari Bu Sarmi, penjual nasi uduk yang lapaknya hanya berjarak 2 ruko dari warung. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara seperti orang memanggil-manggil di luar rumahnya. Saat ia intip dari celah jendela, ia melihat Pak Dharma berdiri di depan warungnya, memegang sesuatu di tangannya. Awalnya ia kira itu ember air, tapi setelah diperhatikan, isinya adalah potongan tubuh manusia yang basah dan mengeluarkan darah, bercampur dengan potongan jamur coklat besar. Pak Dharma menatap ember itu sambil berbisik-bisik, lalu membawanya masuk ke dapur. Keesokan paginya, Bu Sarmi mencoba pura-pura tidak tahu, tapi saat membeli mie ayam siang harinya, ia mendapati jamur di mangkuknya memiliki urat tipis berwarna merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia tidak berani memakannya. Puncak keanehan terjadi pada malam ketika Rahmat, tetangga yang rumahnya berbatasan langsung dengan tembok warung, mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Bukan lagi suara geraman atau tulang patah, tapi jeritan panjang manusia yang diakhiri dengan bunyi cipratan air mendidih. Rasa takutnya bercampur penasaran membuat Rahmat memanjat pagar rumahnya dan mendekati dinding belakang warung. Ada celah kecil di dekat atap, cukup untuk mengintip di dalam. Ia melihat Pak Dharma berdiri di depan panci besar. Keringat bercucuran di wajahnya. Di sebelannya, tubuh seorang pria tergeletak di lantai. Separuh wajahnya tertutup miselium jamur putih yang tebal. Tubuh itu bergetar lemah. Lalu dari arah sudut dapur muncul makhluk besar,
bungkuk dan dipenuhi jamur di punggungnya. Makhluk itu memiliki tangan panjang yang ujung jarinya seperti cakar. Dengan satu gerakan cepat, ia menggangket tubuh pria itu dan menceburkannya ke dalam panci mendidih. Air kuah langsung berbuih, mengeluarkan aroma amis bercampur wangi jamur yang menusuk hidung. Rahmat terjatuh dari kursi yang ia injak. Tapi untungnya, suara hujan menutupi bunyi jatuhnya. Ia berlari kembali ke rumahnya. Wajahnya pucat pasi. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Hanya duduk di sudut kamar sambil memegang sajadah yang aneh. Setiap kali hal seperti ini terjadi, besoknya warung selalu lebih ramai dari biasanya. Pelanggan mengaku rasa mie ayam jamurnya semakin enak, semakin gurih, dan kuahnya lebih nendang. Tidak ada yang tahu bahwa rasa itu berasal dari malam-malam penuh darah dan jeritan di dapur terkunci. Sejak itu, warga mulai menghindari lewat belakang warung pada malam hari. Mereka bilang, kadang terdengar suara orang memanggil pelan, "Tolong, jangan biarkan aku dimasak." Disusul tawa lirih Pak Dharma dan suara adukan panci yang tak pernah berhenti. Dan setiap kali fajar tiba, warung mie ayam jamur itu kembali seperti biasa ramai, harum dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Siang hari di warung mie ayam jamur, Pak Dharma selalu ramai, tapi di antara ratusan orang yang datang, ada sekelompok pelanggan yang terlihat berbeda. Mereka selalu duduk di meja yang sama, tidak pernah bicara dengan siapapun, dan wajah mereka pucat seperti orang sakit. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 5 atau 6 orang, tapi kehadirannya selalu mencolok bagi karyawan. Mereka datang hampir setiap hari, terkadang 2 kali sehari. Tidak peduli hujan lebat atau panas terik, mereka tetap muncul, duduk, dan menunggu mie ayam mereka dihidangkan. Yang membuat merinding adalah mata mereka kosong. Tidak ada sorot hidup, seperti boneka yang matanya dipasangi bola kaca. Mereka makan perlahan, tapi setiap suap diikuti gerakan kepala yang kaku, seperti robot. Siti, salah satu karyawan, awalnya mengira mereka pelanggan biasa yang kecanduan rasa mie ayam itu. Tapi suatu kali, ketika ia tidak sengaja menjatuhkan sendok di dekat kaki salah satu pelanggan itu, ia melihat kulit pergelangan kakinya pucat kehijauan dan dingin seperti es. Bahkan di balik kaos kaki yang sobek sedikit, ia bisa melihat benong-benong jamur tipis menjalar dari dalam kulit. Siti menahan napas dan segera menjauh. Kabar semakin aneh ketika Bu Sarmi, penjual nasi uduk di sebelah, menyadari salah satu pelanggan tetap itu adalah tetangganya yang sudah meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Ia yakin sekali, karena pernah ikut melayat. Namun, kini orang itu duduk di warung Pak Dharma, memakan mie ayam jamur dengan tatapan kosong. Panik, Bu Sarmi mencoba mendekat untuk memastikan, tapi begitu ia sampai di dekat meja itu, pelanggan tersebut menoleh dengan gerakan kaku dan tersenyum tipis. Senyum yang terlalu lebar membuat pipinya terlihat hampir robek. Sejak itu, Bu Sarmi memilih untuk tidak lagi melihat ke arah meja itu saat lewat. Karyawan baru bernama Tony pernah melakukan kesalahan fatal. Tanpa tahu aturan, ia menyajikan mie ayam untuk salah satu pelanggan kosong itu menggunakan mangkuk biasa. Pas pelanggan-pelanggan ini selalu mendapat mangkuk khusus yang disimpan di dapur. Begitu mie ayam itu disajikan, pelanggan itu menatap Tony lama sekali, lalu mengeluarkan suara lirih seperti bisikan basah. "Itu bukan mangkukku." Tony hanya berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Pelanggan itu kemudian bangkit perlahan, meninggalkan mie ayamnya, dan berjalan keluar warung dengan langkah kaku. Anehnya, sejak hari itu, Tony terus merasa diawasi saat tidur. Malam keempat, Tony ditemukan meninggal di kamarnya, matanya membelalak, dan jamur coklat besar tumbuh di mulutnya. Beberapa warga juga mulai melaporkan kejadian aneh. Ada yang mengaku melihat pelanggan-pelanggan itu berjalan di sekitar kompleks rumah mereka pada tengah malam, berdiri di depan pagar sambil menatap kosong ke dalam rumah. Mereka tidak bicara, tidak bergerak lama, hanya diam seperti patung. Lalu tiba-tiba mereka menghilang begitu saja saat didekati. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari seorang sopir angkot bernama Dani. Suatu malam, ia sedang menunggu penumpang di dekat warung yang sudah tutup. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok orang keluar dari pintu belakang warung. Mereka adalah pelanggan-pelanggan pucat itu. Tapi yang aneh, langkah mereka tidak menginjak tanah, kaki mereka melayang sedikit di atas permukaan jalan. Dan
Setiap kali mereka bergerak, terdengar suara cekrek pelan seperti tulang retak. Pernah sekali, seorang pelanggan biasa duduk di meja yang biasanya ditempati kelompok itu. Pak Dharma yang biasanya ramah, tiba-tiba mendekat dan berkata dengan suara pelan tapi tajam, "Meja ini sudah ada yang punya." Pelanggan itu ketakutan dan segera pindah ke meja lain. Tak lama kemudian, kelompok pelanggan pucat itu datang, duduk di kursinya seperti biasa, dan mulai makan tanpa menoleh ke siapapun. Waktu berlalu, tapi wajah-wajah itu tetap sama, tidak pernah bertambah tua, tidak pernah terlihat sakit, dan selalu kembali. Bagi orang luar, mungkin mereka hanyalah pelanggan setia, tapi bagi mereka yang tahu, wajah-wajah itu adalah mereka yang sudah menjadi bagian dari warung orang-orang yang tubuhnya pernah direbus bersama jamur di panci besar, dapur terkunci, dan kini hanya kembali untuk mengisi kursi yang sudah menjadi milik mereka selamanya. Setiap kali mangkuk mereka diangkat dari meja, aroma yang tertinggal di sana berbeda dari aroma mie ayam biasa, bau tanah basah bercampur darah lama. Dan kadang, jika seseorang cukup berani untuk duduk di kursi itu setelahnya, ia akan merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang memeluk dari belakang. Di dapur warung mie ayam jamur milik Pak Dharma, ada satu lemari kayu tua yang selalu terkunci rapat. Kunci lemari itu tidak pernah dibawa oleh karyawan. Bahkan Siti yang sudah bekerja hampir 3 tahun pun tidak tahu apa isinya. Hanya Pak Dharma yang boleh membukanya. Di dalam lemari itulah disimpan 6 buah mangkuk tua berwarna putih kusam, masing-masing dengan retakan kecil di permukaannya. Dari luar, mangkuk-mangkuk itu terlihat seperti barang murahan dari pasar loak. Namun, jika diperhatikan baik-baik, setiap retakan membentuk pola yang menyerupai urat darah, dan di bagian bawah mangkuk ada goresan halus seperti huruf atau simbol kuno yang tidak bisa dibaca. Mangkuk-mangkuk itu tidak pernah dicuci dengan air biasa. Pak Dharma memiliki kendi besar berisi air keruh berwarna kecoklatan yang baunya seperti tanah basah bercampur amis. Air itu digunakan untuk membilas mangkuk setelah dipakai oleh pelanggan tertentu. Pelanggan-pelanggan pucat yang selalu duduk di meja sudut. Siti pernah nekat mengintip saat Pak Dharma mencuci mangkuk itu. Ia melihat jelas setelah mangkuk dibasuh dengan air keruh itu, permukaan retakan mangkuk tampak berdenyut halus, seperti kulit hidup. Siti langsung menahan napas, menahan rasa mual, dan pura-pura sibuk di tempat lain. Misteri mangkuk itu mulai terkuak ketika seorang mantan karyawan lama, Pak Rohmat, datang diam-diam ke warung. Ia pernah bekerja di sana 10 tahun lalu, tapi berhenti mendadak setelah kakaknya meninggal dengan kondisi tubuh membusuk, dipenuhi jamur di luar warung. Ia memperingatkan Siti, "Kalau kau sayang nyawa, jangan pernah sentuh mangkuk-mangkuk itu. Setiap mangkuk berisi 1 nyawa." Siti terkejut, menuntut penjelasan lebih jauh. Pak Rohmat akhirnya menceritakan bahwa mangkuk itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan Pak Dharma. Setiap kali warung mulai sepi atau keuntungan menurun, ia harus menambah 1 tumbal manusia. Tubuh tumbal itu direbus bersama jamur di panci besar dapur terkunci. Lalu bagian tertentu dari tubuhnya dihaluskan dan dicampur dalam adonan mie. Setelah itu, roh korban akan ditanam di dalam salah satu mangkuk, membuatnya menjadi pelanggan abadi yang akan terus kembali makan di warung, memastikan warung tidak pernah sepi. Konon, jika mangkuk itu dipecahkan atau hilang, roh di dalamnya akan lepas dan ia akan menuntut balas. Bukan hanya pada Pak Dharma, tapi juga semua orang yang pernah bekerja atau makan di sana. Itulah Menggopat. Pak Dharma sangat protektif terhadap mangkuk itu. Suatu sore, terjadi insiden yang membuat semua karyawan panik. Salah satu mangkuk khusus itu tergelincir dari tangan Pak Dharma saat ia mencucinya. Semua orang menahan napas. Ajaibnya, mangkuk itu tidak pecah saat jatuh ke lantai, tapi dari retakan di permukaannya mengalir cairan merah pekat seperti darah segar. Cairan itu menetes ke lantai dan segera diserap oleh ubin, meninggalkan bau amis menusuk yang tidak hilang berhari-hari. Setelah kejadian itu, malamnya Siti yang tinggal di kos dekat warung mulai diganggu. Saat ia menutup mata, ia merasakan ada sesuatu duduk di pinggir kasurnya. Ketika membuka mata, ia melihat seorang pria pucat dengan wajah penuh retakan seperti mangkuk itu, menatapnya tanpa suara. Dari mulutnya keluar benang-benang jamur tipis yang merayap menuju wajah Siti.
ia menjerit dan pingsan. Keesokan paginya, Pak Dharma memberinya segepok uang dan menyuruhnya cuti beberapa hari dengan tatapan yang membuat Siti yakin Wong itu bukan hadiah, tapi uang tutup mulut. Pelanggan biasa tak pernah tahu keberadaan mangkuk-mangkuk itu. Tapi bagi yang peka, duduk di meja terlarang bisa memberi sensasi aneh, seolah ada banyak mata yang menatap dari dalam piring dan mangkuk. Ada juga yang mengaku pernah melihat bayangan wajah manusia di permukaan kuah mie ayam yang menjeleng saat sendok menyentuhnya. Pada suatu malam hujan lebat, seorang pencuri mencoba masuk ke warung lewat pintu belakang. Mengira bisa mengambil uang atau peralatan berharga. Ia menemukan lemari kayu itu dan membukanya. Tidak lama kemudian, warga sekitar mendengar suara jeritan yang memekakan telinga. Saat warga datang, mereka menemukan pencuri itu terbaring di lantai Tubunia Koku. Matanya terbuka lebar penuh rasa takut. Di tangannya, ia masih memegang salah satu mangkuk putih itu, tapi kini mangkuknya kosong. Dan dari dalam matanya sendiri, jamur-jamur kecil mulai tumbuh. Sejak malam itu, jumlah pelanggan pucat di warung bertambah menjadi 7 orang. Sejak insiden pencuri yang tewas memegang mangkuk pesugihan, suasana di warung mie ayam jamur milik Pak Dharma mulai berubah. Pelanggan memang tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sebagian dari mereka tidak pernah terlihat makan di tempat lain. Warga sekitar memperhatikan wajah-wajah itu selalu sama, duduk di meja yang sama, memesan porsi yang sama, dan menghabiskan mie dengan ekspresi kosong tanpa emosi. Siti, yang kembali bekerja setelah cuti beberapa hari, mulai menyadari hal yang lebih mengerikan. Pelanggan-pelanggan itu memiliki bau tanah basah yang samar, dan setiap kali sendok atau sumpit mereka menyentuh kuah, permukaannya bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suatu sore, seorang pelanggan baru bernama Darto datang ke warung. Ia hanya ingin makan karena lapar setelah bekerja, tidak tahu menahu soal rumor pesugihan. Ia duduk di meja biasa, tapi karena semua kursi penuh, pelayan mempersilakannya duduk di meja sudut tepat di kursi yang biasanya ditempati pelanggan pucat. Darto memesan mie ayam jamur. Saat mangkuk disajikan, kuahnya tampak sangat bening, jamurnya gemuk dan segar. Tapi begitu ia mengaduknya, keluar aroma aneh perpaduan wangi kaldu dan bau busuk yang sangat halus. Nyaris tidak terdeteksi jika bukan karena ia menunduk terlalu dekat. Di suapan pertama, ia merasakan kenikmatan yang sulit dijelaskan. Jamurnya lembut, mie-nya kenyal, dan kuahnya membuat lidah seperti mati rasa sesaat. Lalu kembali dengan sensasi manis gurih yang adiktif. Tapi pada suapan ketiga, ia mulai merasakan ada sesuatu yang menggeliat di tenggorokannya. Darto memaksa menelan, namun tenggorokannya terasa gatal. Ia batuk keras, dan dari mulutnya keluar benang putih tipis seperti akar jamur, masih basah oleh air liur. Pelayan yang melihatnya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Biasa, itu serat jamurnya, Pak. Tidak apa-apa." Namun, sejak hari itu, Darto tidak pernah bisa berhenti memikirkan mie ayam jamur Pak Dharma. Setiap sore, entah hujan atau panas, ia datang untuk makan lagi, duduk di meja sudut tanpa protes. Matanya makin lama makin sayu, kulitnya mulai pucat, dan ia jarang bicara. Siti curiga bahwa mie ayam jamur itu bukan sekadar makanan, tapi media untuk menanam sesuatu di tubuh pelanggan. Dugaan itu terbukti ketika ia menemukan satu fakta mengejutkan. Suatu malam, saat membereskan meja, ia melihat mangkuk bekas pelanggan pucat itu masih ada sisa kuah. Ketika ia menuangkannya ke selokan, ia melihat cairan itu tidak meresap, malah membentuk gumpalan kecil yang berdenyut seperti organ hidup. Lalu dari gumpalan itu, tumbuh serabut jamur yang merayap cepat ke dinding selokan sebelum menghilang. Sejak saat itu, Siti percaya bahwa setiap mangkuk mie ayam jamur adalah perjanjian baru. Siapapun yang memakannya akan menjadi bagian dari warung ini. Secara harfiah, jamur itu akan tumbuh di dalam tubuh mereka, menyerap energi hidup sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tubuh mereka menjadi tumbal penuh. Kutukan itu bekerja lambat, namun pasti. Pelanggan awalnya hanya akan merasa ketagihan, lalu tubuh mereka mulai kehilangan warna, suara mereka melemah, dan pada akhirnya mereka akan duduk di meja sudut selamanya, makan tanpa henti.
meski sebenarnya tubuh mereka sudah bukan manusia utuh lagi. Dan yang lebih mengerikan, saat tubuh itu akhirnya mati, jamur yang tumbuh di dalamnya akan dipanen oleh Pak Dharma. Jamur itu yang berasal dari tubuh manusia adalah rahasia rasa mie ayamnya. Malam itu, Siti mendengar dari dapur terkunci suara yang membuat darahnya membeku. Suara kunyahan keras, seperti seseorang sedang makan, tapi terlalu basah, bercampur dengan suara serabut yang ditarik-tarik. Ia tahu di dapur itu tidak ada siapa-siapa kecuali panci besar rebusan jamur, dan entah apa lagi yang ada di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Darto menghilang. Tidak ada yang melihatnya keluar dari warung. Tapi anehnya, jumlah pelanggan pucat bertambah 1 orang. Siti mulai sadar di warung ini, kursi kosong bukan berarti pelanggan pulang, tapi berarti sudah ada tempat bagi tumbal baru. Dan setiap orang yang pernah duduk di meja sudut akan membawa kutukan mie ayam jamur itu sampai ajal menjemputnya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalan Depok. Lampu-lampu toko di sekitar sudah padam. Namun warung mie ayam jamur milik Pak Dharma masih menyala terang. Siti yang sedang membereskan meja menyadari, meski jam menunjukkan hampir tengah malam, beberapa pelanggan pucat masih duduk diam di kursi mereka, seperti patung hidup. Mereka tidak bicara, hanya memandangi mangkuk kosong di depan, seolah menunggu sesuatu. Pak Dharma keluar dari dapur dengan wajah datar, membawa sebuah nampan berisi mangkok kecil yang ditutupi kain hitam. Ia berjalan perlahan menuju meja para pelanggan pucat itu, lalu meletakkan 1 mangkuk di depan masing-masing. Siti sempat melirik, dan saat kain penutup diangkat, matanya nyaris tak percaya. Di dalamnya bukan mie, melainkan gumpalan jamur putih bercampur potongan daging yang jelas-jelas bukan ayam. Tak ada satupun dari pelanggan itu yang menolak mereka. Menyendoknya perlahan, mengunyah dalam diam. Siti menahan napas di balik tirai kecil yang memisahkan ruang makan dan area kasir. Namun, saat ia hendak berbalik, telinganya menangkap suara Pak Dharma yang berbicara dengan nada rendah, bukan pada pelanggan, tapi seperti pada sesuatu yang tidak terlihat. Aku sudah berikan 7 tumbal bulan ini. Seperti yang kita sepakati, kau harus jaga warung ini tetap ramai, dan stok jamur tidak boleh habis. Suara itu tidak dibalas dengan kata-kata, melainkan dengan bunyi basah yang datang dari arah dapur seperti jamur yang diperas dari sesuatu yang berlendir. Siti merasa bulu kuduknya berdiri. Beberapa menit kemudian, Pak Dharma berjalan menuju dapur. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut Siti. Ia menunggu sampai langkah itu menghilang, lalu menggendap-endap ke pintu dapur yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat sesuatu yang akan menghantui pikirannya seumur hidup. Di sudut dapur, ada sebuah tong besar dari kayu yang ditutup dengan papan. Pak Dharma membuka tutupnya, dan dari dalam keluar asap tipis bercampur bau busuk manis. Di dalam tong itu, terlihat puluhan serabut jamur putih yang tumbuh dari tubuh manusia. Kepala, tangan, dan kaki korban masih utuh, tapi tubuh mereka dibungkus rapat oleh jamur, seperti kepompong raksasa. Beberapa wajah korban terlihat, mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka bergerak pelan, seolah masih hidup. Pak Dharma mengambil sebilah pisau, memotong beberapa bagian jamur beserta daging yang sudah menyatu, lalu memasukkannya ke keranjang. Kau sudah cukup mengenyangkan dia. Giliranmu bulan depan, gumamnya sambil menepuk salah satu tubuh itu. Siti hampir berteriak, tapi ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Saat itulah ia mengerti. Perjanjian Pak Dharma adalah dengan makhluk gaib penjaga jamur itu. Makhluk tersebut menuntut tumbal manusia setiap bulan sebagai ganti kesegaran jamur yang tak pernah layu, rasa kuah yang membuat ketagihan, dan pelanggan yang tak pernah surut. Tumbalnya tidak selalu dari orang asing, kadang pelanggan biasa yang tanpa sengaja duduk di meja sudut, atau bahkan pegawai yang terlalu tahu rahasia. Jamur akan ditanam melalui mie, tumbuh di dalam tubuh korban. Lalu pada malam tertentu mereka dibawa ke dapur untuk dipanen. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Siti bergetar pelan. Dari celah papan lantai, ia melihat serabut jamur merayap keluar, membelit kakinya. Ia buru-buru menarik diri, menahan jeritan. Tapi di dalam dapur, Pak Dharma menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke arah pintu. Siti, kau lihat ya, katanya pelan. Tapi suaranya terdengar jelas menembus bunyi hujan. Siti mundur perlahan. Namun serabut jamur dari bawah meja mulai bermunculan.
mengejar kakinya. Ia berlari keluar warung, menembus hujan, tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Siti tidak pernah kembali. Namun, keesokan harinya, warung mie ayam Jamur tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, dan di meja sudut ada satu wajah baru yang pucat, memandangi mangkuk kosong dengan mata kosong di dalam dapur. Pak Dharma berbicara lagi dengan suara rendah. Perjanjian kita tetap berlaku. 1 bulan, 1 tumbal. Dan aku akan terus memberi makanmu selama kau memberi makan aku. Hujan deras kembali mengguyur Depok malam itu. Warung mie ayam Jamur Pak Dharma, seperti biasa, masih menyala terang meski hampir tengah malam. Namun malam ini berbeda, ada sesuatu di udara. Semacam rasa berat yang membuat dada sesak. Pelan, tetap ramai, tetapi wajah-wajah mereka tampak pucat. Mata memandang kosong, dan gerakan mereka lambat seperti boneka kayu, Pak. Dharma berjalan keluar dari dapur dengan tatapan yang lebih gelap dari biasanya. Tangannya membawa sebuah nampan berisi 3 mangkuk mie ayam Jamur. Namun kali ini kuahnya berwarna lebih pekat, dan aroma tajamnya menusuk hidung hingga membuat kepala pusing. Pelanggan-pelanggan di meja sudut segera menyantapnya tanpa kata. Di sudut lain, seorang pria asing duduk sendirian. Wajahnya ditutupi topi, namun sorot matanya tajam, mengawasi setiap gerakan Pak Dharma. Sesekali ia melirik ke arah dapur yang pintunya setengah terbuka. Di dalam dapur, tong kayu tempat jamur tumbal tumbuh, berguncang pelan. Dari dalamnya terdengar suara mendesah, seperti ribuan napas yang keluar bersamaan. Serabut jamur putih mulai merayap keluar, bukan hanya dari tong, tapi juga dari retakan dinding dan celah lantai. Mereka bergerak cepat, mencari udara, mencari tubuh baru untuk dihinggapi. Pak Dharma menutup pintu dapur rapat-rapat, lalu bergumam pada sesuatu yang tidak terlihat. Bulan ini aku akan memberi lebih dari 1 tumbal. Kau harus beri aku imbalan yang lebih besar. Suara basah menjawab. Kali ini jauh lebih keras, menggema di seluruh ruangan. Kau serakah, Dharma, dan kau akan kenyang bersama mereka. Tiba-tiba, lampu di warung padam, hanya suara hujan dan napas berat para pelanggan yang terdengar. Beberapa dari mereka mulai batuk keras, mengeluarkan lendir putih dari mulut. Lendir itu berdenyut, lalu berubah menjadi serabut jamur yang langsung merambat ke lantai. Panik mulai menyebar. Beberapa pelanggan berusaha keluar, tetapi pintu warung tak bisa dibuka. Jendela-jendela tertutup rapat oleh anyaman jamur putih, tebal seperti jaring laba-laba raksasa. Pria asing yang tadi duduk sendirian berdiri, membuka topinya, dan berteriak ke arah Pak Dharma. Kau pikir bisa sembunyi terus? Aku saudara salah. 1 orang yang kau tumbalkan. Pak Dharma tersenyum miring, namun sebelum sempat menjawab, lantai di bawahnya retak. Dari dalam celah itu, jamur raksasa muncul. Batangnya tebal sebesar pohon kelapa. Tudungnya gelap, dan di bagian bawahnya tumbuh wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Wajah-wajah itu adalah para korban tumbal, termasuk Siti. Jamur itu mengeluarkan bau busuk yang begitu pekat, hingga membuat semua orang muntah. Namun muntahan mereka berubah menjadi jamur yang langsung menempel di kulit, merambat cepat, membungkus tubuh mereka seperti kepompong. Pelanggan yang tersisa berteriak, tapi jeritan mereka tertahan saat jamur mulai menutup mulut dan hidung. Tubuh mereka mengejang, lalu diam, menjadi bagian dari dinding hidup yang berdenyut di dalam warung. Pria asing itu mencoba menyerang Pak Dharma dengan pisau, tapi serabut jamur melilit lengannya dan menariknya ke arah batang jamur raksasa. Bahannya ditelan, dan dalam hitungan detik, ia menjadi salah satu wajah baru di tudung jamur. Pak Dharma mulai menyadari ada yang salah. Makhluk yang selama ini ia beri makan tidak lagi mematuhi perjanjian. Serabut jamur merambat ke kakinya, membelit tubuhnya, dan mulai merayap ke wajah. Tidak, aku sudah memberimu segalanya, bahan, teriaknya. Suara basah itu kembali terdengar. Kali ini seperti langsung di telinganya. Kau juga bagian dari kesepakatan, Dharma. Kau adalah tumbal terakhir. Jeritan Pak Dharma terputus saat jamur masuk melalui mulut, hidung, dan matanya. Tubuhnya mengejang, lalu membeku menjadi bagian dari batang jamur raksasa. Hujan masih mengguyur di luar. Namun, dari luar, warung mie ayam Jamur itu terlihat seperti biasa. Lampu menyala, kursi tersusun rapi. Tak ada yang tahu bahwa
di dalamnya. Semua yang pernah masuk telah menjadi bagian dari satu tubuh raksasa yang berdenyut, hidup, dan lapar. Dan mulai malam itu, warung itu tak lagi membutuhkan pemilik. Pintu akan terbuka sendiri, mie, ayam, jamur akan tersaji sendiri. Dan setiap pelanggan baru akan duduk, makan, dan perlahan menjadi bagian dari jamur.